Dari sini Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah pertama kali, yang ketika itu dipimpin oleh Utsman ibn Affan dan Ja'far ibn Abi Thalib, membawa beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi SAW menuju satu negara yang disebut dengan Ethiopia. Apa alasannya? Kenapa Nabi SAW memilih Ethiopia? Karena Nabi SAW mengatakan, karena di Ethiopia itu ada malikun adilun lam yadlim ahada. Karena di sana ada seorang raja dari ahli kitab yang sangat adil dan tidak pernah menzalimi siapapun dari rakyatnya. Sedikit saya akan cerita tentang Ashamah ibn Afjur sedari kecil, singkat saja. Jadi kita tahu bahwa ayahnya Ashamah ibn Afjur ini seorang raja dan tidak memiliki anak kecuali satu, namanya Ashamah ibn Afjur ini. Sementara saudaranya, saudara daripada bapaknya Ashamah ibn Afjur itu, memiliki 12 anak. Sehingga orang-orang Habasyah ini, orang-orang Ethiopia ini mengatakan bahwa seandainya kemudian raja ini meninggal dunia, maka siapa yang layak untuk memimpin kami di Habasyah ini? Akhirnya syaitan pun datang kepada mereka. Kemudian mereka pun bersiasat berpolitik. Akhirnya kemudian membunuh bapaknya Ashamah ibn Afjur ini. Kemudian diserahkan kekuasaannya kepada saudaranya. Alasannya karena kalau saudaranya meninggal dunia, anak-anaknya banyak. Artinya bahwa stok rajanya itu bisa banyak gitu ya. Sementara kalau ayahnya Ashamah ibn Afjur ini punya satu anak saja. Maka setelah meninggalnya ayahanda daripada Ashamah ibn Afjur ini, maka kekuasaan pun jatuh ke tangan saudaranya, saudara daripada ayahanda Ashamah ibn Afjur ini. Maka Ashamah pun menjadi yatim dan dirawat oleh pamannya. Kemudian setelah dewasa, setelah menginjak remaja, sekitar 7 tahun usianya, maka orang-orang yang membunuh bapaknya ini datang kepada pamannya yang sudah menjadi raja dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya anak ini kemudian tumbuh dewasa dan menjadi raja dan tahu bahwa kami yang membunuh bapaknya? Tentu dia akan balas dendam dan bisa saja kemudian membunuh kami semua. Sebaiknya wahai raja, bunuhlah anak itu. Tapi sang raja mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kemarin kalian bunuh bapaknya, sekarang pula kalian bunuh anaknya. Saya tidak mau. Kemudian orang-orang pun mengatakan, bagaimana kalau seandainya tidak dibunuh, tetapi kita buang saja anak ini, kita buang saja entah kemana, supaya dia tidak menjadi raja dan tidak menghalang-halangi kami di sini. Lihat bagaimana syaitan masuk ke dada-dada mereka untuk menyakiti anak yatim yang tidak bersalah ini. Akhirnya kemudian sang raja pun memilih rencana yang kedua. Maka dibuanglah Ashamah ini ke sebuah daerah. Lah pada waktu yang sama, tiba-tiba kemudian langit gelap. Kemudian terjadi badai yang sangat besar, membawa petir yang luar biasa. Rupanya badai itu menghempas istana, sehingga ada satu tiang istana itu roboh dan mengenai sang raja. Kemudian matilah sang raja ini, sehingga menjadi kekosongan, tidak ada pemimpin di Habasyah itu. Maka rakyat Habasyah bingung, siapa yang layak untuk menjadi pengganti sang raja. Karena ketika itu Habasyah ataupun Ethiopia sedang dirongrong oleh musuh dari luar dan hendak diserang. Akhirnya ketika melihat anak sang raja yang 12 orang itu, tidak ada satupun yang layak menjadi pemimpin ataupun menjadi raja di Habasyah, kecuali Ashamah ibn Afjur. Walaupun masih remaja, tetapi memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka menyesallah orang-orang ini dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita cari lagi Ashamah itu, kita jemput, bawa lagi ke kerajaan, kita jadikan raja kita lagi. Akhirnya dicarilah Ashamah yang sudah dibuang itu, kemudian sudah ketemu, dibawa ke istana, kemudian diletakkan
di singgasana raja, kemudian dinobatkan menjadi Raja Ethiopia. Itulah Raja Najasyi yang namanya Ashamah ibn Afjur. Setelah kemudian Ashamah pun tumbuh menjadi dewasa, maka Ashamah berhasil melindungi negara Ethiopia dari serangan-serangan musuh. Bahkan dikenal dengan keadilannya, dan masyarakat Ethiopia belum pernah merasakan kenyamanan, ketentraman hidup di negeri Ethiopia melainkan ketika Ashamah menjadi raja. Itulah berkah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang mukmin kafir. Kalau memang raja ini adil, maka akan diberkahi sebuah negeri itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika Ashamah ibn Afjur itu menjadi raja Ethiopia, disinilah cerita dimulai. Para sahabat Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Ethiopia, meminta suaka kepada Raja Ashamah ibn Afjur dan diizinkan tinggal di Ethiopia. Dan para sahabat Nabi SAW belum pernah merasakan senyaman beribadah ketika tinggal di Mekah, kecuali setelah hijrah di Ethiopia. Barulah mereka merasa nyaman ibadah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah, dan mereka merasa nyaman. Masalahnya, orang-orang musyrik Arab ini, mereka tidak terima kalau kemudian gelombang hijrah itu terus-menerus berlangsung dari Mekah ke Ethiopia. Bisa saja kemudian belakangan hari mereka membuat kekuatan, akhirnya menyerang balik. Akhirnya kemudian pembesar Quraisy pun mengutus dua tokoh mereka. Pertama Amr ibn As sebelum masuk Islam, dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Ini dua tokoh Quraisy diutus oleh pembesar Quraisy untuk menggagalkan hijrah mereka. Kalau bisa orang-orang yang sudah di Ethiopia itu dideportasi kembali, dipulangkan ke Mekah. Apalagi Amr bin As ini seorang tokoh yang sudah dikenal baik di Syam, baik di Yaman ataupun di Ethiopia, karena sering safar ke sana kemari dalam rangka berniaga, sehingga namanya besar. Abdullah ataupun Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ini. Berangkatlah Amr bin As dengan Abdullah ibn Rabi'ah membawa hadiah yang sangat banyak untuk menyogok Raja Habasyah dan menteri-menterinya agar orang-orang Mekah itu dipulangkan kembali ke Mekah. Berangkat mereka ke Ethiopia. Sesampainya di Ethiopia, maka mereka pun membagi-bagi hadiah kepada para menteri-menteri Ethiopia. Menteri-menteri Habasyah ini dibagi semuanya, tidak ada yang ketinggalan kecuali mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy musyrik ini. Termasuk juga Raja Ashamah ibn Afjur, disediakan emas yang banyak dengan syarat memulangkan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka membuat isu menjelek-jelekan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka mengatakan kepada para menteri-menteri Habasyah ini, kalian lihat orang-orang itu. Orang-orang itu adalah orang-orang sesat. Mereka menyelisih agama kami, dan mereka juga bukan bagian daripada agama kalian. Kenapa kalian tampung mereka? Kemudian panjang ceritanya. Intinya bahwa bagaimana kemudian Amr bin As ini menghasut menteri-menteri itu agar bisa berjumpa dengan Ashamah ibn Afjur, Raja Najasyi ini, supaya bisa memulangkan orang-orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Ethiopia ini. Tapi Raja Habasyah ini, Ashamah ibn Afjur ini, seorang alim dari ulama'i ahli kitab. Dia banyak menguasai Taurat dan kitab-kitab agama mereka. Bukan hanya seorang Raja Najasyi ini, tapi juga seorang ulama dari kalangan ahli kitab, dan dikenal keadilannya. Dia tidak terpengaruh dengan hadiah-hadiah itu. Dia tetap mengatakan, tidak bisa saya pulangkan orang-orang yang sudah sampai di sini kecuali saya ingin tahu alasannya kenapa. Kalau begitu kumpulkan semuanya. Akhirnya kemudian
Para sahabat pun berkumpul di istana. Kemudian di sana ada menteri-menteri, penasihat-penasihat, termasuk juga sang raja, termasuk juga Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah ini. Di sini terjadi munaqashah, dialog dari tiga posisi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah kemudian Ja'far yang ketika itu menjadi jubirnya, juru bicara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengemukakan alasannya di hadapan sang raja. Apa kata dia? Ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahlal jahiliyah na'budul asnama wa na'kulul mayyitata wa na'til fawahisha wa naqta'al arhama wa nusi'al jiwar ya'kul qawi minnadh dhaif. Kata Ja'far bin Abi Talib, wahai sang raja, kami ini kaum jahiliyah dulunya. Kami suka menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, buruk dengan tetangga. Bahkan orang-orang kuat di antara kami memakan orang-orang lemah. Kemudian Ja'far melanjutkan dan mengatakan, fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulah. Dan kami dalam kondisi kegelapan seperti itu sampai Allah akhirnya utus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal siapa dia, nasabnya dari mana, kejujurannya seperti apa, amanahnya luar biasa, dan bagaimana penjagaan kehormatannya. Kami tahu semuanya. Kemudian Ja'far bin Abi Talib mulai menjelaskan siapa seorang Rasul ini, siapa Nabi ini. Dia mengatakan, da'ana ilallah linuwahiduh wa na'bud wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna. Nabi itu memerintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, melepaskan semua sesembahan yang kami sembah dari berhala-berhala itu dan juga yang disembah bapak-bapak kami, minal hijarati wal authan, dari menyembah batu dan juga patung-patung. Wa amarana bisidqil hadith wa ada'il amanati wasilatir rahimi wa husnil jiwar wal kaffi anil maharimi wad dima wa nahana anil fawahish wa qauliz zuri wa aqli malil yatim wa qadfil muhsanati wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrik bihi syai'an wa amarna bis salati waz zakati was siyam. Nabi ini memerintahkan kami untuk berbicara santun dan benar, melaksanakan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian melarang kami untuk mendatangkan yang haram-haram dan menumpahkan darah, melarang kami untuk berzina, melarang kami untuk mengeluarkan kata-kata dusta, melarang kami untuk memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, bahkan memerintahkan kami untuk salat, zakat dan juga puasa. Subhanallah, lengkap sekali keterangan daripada Ja'far bin Abi Talib ini. Kemudian mulailah Ja'far melirik Amr bin As dan mengatakan, fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fattanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awsani min dunillah wa an nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith. Tiba-tiba kemudian kaum kami, mengisyaratkan kepada Amr bin As yang masih musyrik ketika itu, tiba-tiba kaum kami yang musyrik itu, mereka melampaui batas kepada kami, mereka menyiksa kami, mereka memfitnah agama kami, kemudian mereka memaksa kami agar kembali menyembah berhala dari sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengembalikan kami untuk melakukan hal-hal yang kotor. Tentu tidak mungkin ini kami lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ja'far pun mengatakan, falamma qaharuna wa zalamuna wa syakau alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika wa ikhtarnaka ala man siwaka wa raghibna fi jiwarika wa rajawna alla nadhlim indaka ayyuhal malik.
Kemudian Ja'far mengatakan, ketika kemudian mereka memaksa kami, mendolimi kami, menyiksa kami, kemudian memisahkan di antara satu kami dengan yang lainnya, maka kami pun keluar terpaksa hijrah menuju negerimu. Dan kenapa kami memilih negerimu wahai raja? Karena kami tahu bahwa engkau tidak mungkin mendolimi kami, dan kami pun tidak mungkin berbuat dolim kepada anda. Kemudian selepas itu Najasyi pun hanya mengangguk-ngangguk. Dia orang cerdas, walaupun tidak paham apa yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib, karena Najasyi itu kan bahasa Ethiopia, beda dengan bahasa Arab, tapi ada penerjemahnya. Tapi dari situ mulai terang benderanglah apa alasan kenapa orang-orang ini kemudian keluar dari Mekah dan dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Mulailah kemudian Amr bin As menyangka dan mengatakan, ya raja, bukankah seorang nabi itu harus punya mukjizat? Kami tidak pernah melihat Muhammad itu bisa terbang ke langit, bisa berjalan di atas air, bisa ini, bisa itu. Bukankah seorang nabi harus punya mukjizat? Maka kata Najasyi, tentu. Lalu apa mukjizat nabimu? Maka kemudian Ja'far pun mengatakan, adapun mukjizat nabi kami adalah Al-Quran, adalah Al-Quran. Kemudian dia pun membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan Al-Quran, maka Raja Najasyi pun terdiam, tertunduk. Kata Amr bin As, tetapi wahai Malik, wahai Raja, orang-orang ini maksudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengatakan sesuatu tentang Maryam. Tentang Maryam, maksudnya tentang Isa bin Maryam dan juga tentang ibunya, tentang Maryam. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, sementara kalian mengatakan Isa itu anak Tuhan. Maka kemudian Najasyi mengatakan, betulkah apa yang dikatakan Amr bin As? Dan adakah kemudian di dalam Qur'anmu itu cerita, sedikit saja cerita tentang Nabi kami Isa bin Maryam? Akhirnya kemudian Ja'far pun mengatakan, ya, bila kau izinkan saya akan membacakan. Akhirnya kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam ayat 1 sampai 21. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nadahu rabbuhu nidaan khafiyya, sampai kepada qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Najasyi ini tidak paham Quran, maksudnya tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi kehebatan Al-Quran itu, walaupun Najasyi tidak paham bahasa Arab dan tidak paham bahasa Quran dan belum diterjemahkan oleh penerjemahnya, katanya Ja'far bin Abi Thalib, saya melihat di kedua mata Raja Najasyi mengeluarkan air mata sampai membasahi janggutnya. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, inna hadza walladhi jaa bihi Musa wa fi riwayatin Isa la yakhruja min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang kau baca wahai Ja'far dengan yang diturunkan Allah kepada Musa dalam riwayat Isa, itu dari satu jalur. Kemudian dia pun berdiri dari singgasananya, kemudian mendekati Ja'far bin Abi Thalib, kemudian membawa tongkat dan menggarisnya dan mengatakan, sesungguhnya agamamu dengan agama kami itu hanya beda tipis seperti lintasan garis ini, karena keluar di satu mishkat. Maka dia pun melirik kepada Amr ibn As dan mengatakan, demi Allah saya tidak akan melepaskan mereka walaupun kau tebus dengan gunung Uhud berupa emas. Biarkan mereka tinggal di sini, pulanglah kau ke Mekah.